Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita mau nyari keong sawah atau tutut. Yuk teman-teman, kita ikutin sini. Biasanya ini banyak tutut di sini. Tuh, ini ya. Iya. Sini, ikut. Ini karena airnya gede, jadi nggak kelihatan tututnya teman-teman. Terus dia teman-teman, kita dapat pusaka nih teman-teman. Nih pusaka nih. Kayak ini buat ini ya, apa namanya, buatnya nyiram tanaman nih, petani buat nyiram tanaman seperti ini nih. Jadi daripada bawa pulang lagi, dia taruh sini tanamannya. Jadi kayaknya nggak ada nih di sini. Kayaknya nggak ada. Coba kita belah sini pemandangannya enak. Oh mantap. Oke, kita jalan lagi. Oh ya teman-teman, kalau kita ada tutorial nih teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman keiris atau kegores pisau atau luka, atau kita ke ke hutan ini, kita kena duri atau apa, ini cara alternatif biar darah kita nggak keluar, kemudian juga biar cepat sembuh. Ini ada daun namanya. Nah, ini namanya daun singkong. Kita ambil pucuk yang paling muda ini. Nah, kemudian kita bejak begini ya, kata orang Sunda bilang dibejak. Nah, dibejak begini. Nah, misalkan yang kena lukanya itu di sini. Nah, maka kita tempelkan aja di sini, Nah, kalau bisa ikat deh pakai apa gitu. Karena ini di samping dia punya getah. Nah, getahnya ini untuk merekatkan luka yang ada di kulit kita. Kemudian juga dia juga punya antiseptik juga untuk memberhentikan darah yang keluar. Jadi itu yang pertama tutorialnya, itu pohon daun singkong. Jadi nggak usah kita panik nyari betadine kemana-mana. Kalau memang belum ketemu, kita pakai cari yang tradisional. Ini yang sering saya lakukan kalau di kampung-kampung seperti itu. Oke, ikuti terus. Gitu. Karena kita ini bukan di sawah ya, kita di empang. Ini kayaknya nih nggak ada nih. Yuk sini yuk. Ini. Ini peternakan ikan apa namanya itu, ikan hias. Jadi yang mesti diginiin. Oke. Coba deh lihat di sana tuh, ada hitam seperti keong sawah ya. Ini bukan tutut, bukan. Kata orang Sunda bilang namanya susu atau apa tuh namanya, dapat susu. Nah, ini saya lihat dulu ya. Kadang-kadang suka salah, anak-anak juga suka ngambil, suka salah. Nah, ini bukan tutut ya, bukan tutut yang bisa dimakan, tapi ini susu. Nah, untuk kearifan lokal, dulu waktu saya kecil itu orang tua kita dulu itu, kalau anaknya itu lagi kena penyakit kuning, atau kalau kita bilang kena penyakit liver, jadi dia dimasakin tutut. Dimasakin bukan tutut seperti ini, seperti tutut tapi bukan tutut. Dimasakin tutut, kemudian dipakai bumbunya itu dipakai kunyit, kemudian dimakan, akhirnya dimakanin. Nah, itu banyak dulu orang tua kita itu menyembuhkan penyakit kuning atau penyakit liver tuh pakai ini. Itu pada teman-teman ya. Nah, dicoba dulu sebelum kita nanti lanjut ke rumah sakit atau yang lebih bagus lagi nanti. Teman yang ikut mau nyari tutut, tutorial mencari tutut. Oke, kita jalan ke sana. Nah, ini masih dekat rumah kami di sini. Nah, kita di agak belah sana tuh.
di luar tembok itu katanya sih banyak tutut. Kesini bukan situ. Ada nggak situ? Kita coba lihat kesini dulu. Dulunya empang, kemudian kering, tapi kayaknya banyak tutut di sini. Biasanya banyak tutut, banyak keong. Nah, ada nggak? Ada nggak? Udah nyari wadah. Udah Pak Agus masuk aja Pak Agus. Masuk aja. Nah, mau nyari tutut Pak Agus ya? Iya. Ini tempat dulunya empang. Nah, kemudian disaatin, kata orang Sunda bilang, katanya sih di sini banyak tutut, kemudian banyak kijing juga ya. Kijingnya banyak. Oke Pak Agus, silakan. Saya akan ngeliat dari sini. Nah, coba. Oke. Nah, aduh. Ternyata jeruk dalam. Lihat teman-teman, kakinya Pak Agus tuh, Oh, ternyata dalam. Oke, kita nggak usah di sini deh. Coba nyari yang agak itu banyak. Awas, ada nggak, coba cari dulu satu aja. Udah dapat Pak. Nah, itu di kaki Pak Agus tuh. Ada Pak Agus, ada nggak? Itu ya itu. Bukan, ya. Oh, bukan. Oh, kecil. Oke deh. Yo, ayo. Rawa. Rawa katanya ya. Ya, udah naik lagi Pak Agus. Dalam segini dalamnya. Oh, ada 1 meter ya. Ya. Kira-kira 1 meter dalamnya. Kayaknya Pak Agus ketakutan tuh. Ketakutan. Emang dalam juga ya. Oke, naik lagi. jadi tututnya belum dapat, kakinya hitam sebelah Pak Agus. Inilah perjuangan kita mengambil tutut untuk berikan edukasi tutorial kepada teman-teman semua yang ada di mana saja. Yuk kita nyari lagi ke belah sana yuk. Ya. Nah, kita masuk lubang sini. Nah, ini Pak Agus mau nyari air dulu buat nyuci kakinya. Buru naik. Nah, cuci kakinya ya. Mana tadi? Sono Pak Agus sana. Di belakang sana, belakang. Mana ya? Lihat sini belakang sini. Nah, kita liatin Pak Agus mau nyuci kakinya. Tadi habis kejebros, dikira nggak dalam, ternyata dalam hampir 1 meter. Aduh, iya. Inilah perjuangan Pak Agus, pemburu tutut. Nah, ini udah kosong ya. Itu bagus sana berarti, di empang sana berarti bagus. Di empang sana. Itu di empang sana. Oke. Ini apa teman-teman? Ya, ini pila teman-teman. Dulunya ini pila ini punyanya teman saya, almarhum Bapak Eko. Cuman karena Bapak Eko sudah lama meninggal, kemudian masih diurus tuh sama karyawannya Bapak Aceng. Nah, beberapa tahun kemudian, ada mungkin 5 tahun atau 6 tahun, Bapak Aceng juga meninggal. Jadi ini pila sudah tidak ada yang ngurus. Dan ini pila bagus ini, ya. Ini suasananya juga bagus tuh. Di depan itu jalan. Nah, jalan para petani kalau ke sawah. Nah, ini pila nih. Nah, pila. Tampak seram karena nggak dirawat. Kalau waktu kemarin waktu ada almarhum dan juga ada yang ngurus Pak Aceng, itu enak banget di sini. Bahkan di sini suka disewain buat apa namanya itu teman-teman pada hiburan dari Jakarta. Pokoknya teman-temannya almarhum. Nah, ini suasana juga enak juga ini. Ini di daerah kami nih, di daerah Bogor. Nah, Pak Agus sudah beres. Yuk kita sambil ke sana, ke sawah atau ke empang. Tempat dukun ini. Ya, itu Dukun Bagong. YouTube. Nah, itu ya. Nah, ini juga dulunya bagus ini teman-teman nih. Dulunya bagus. Ya, saya bilang tadi karena sudah tidak ada yang rawat. Jadi ya suasana seperti ini. Dulu enak bagus ya. Enak banget dulu ya. Adem. Tempat kami juga dulu suka nginep di sini. Nah, kita turun ke sana ke empang.
Oke, teman-teman. Kita naik dulu ke sini. Nah, ini ada jalan ke atas. Jalan ke atas itu langsung tembus ke jalan raya. Kalau ke kanan itu arahnya ke Bogor, Cinangneng. Kalau ke kiri itu arahnya ke arah Gunung Salak atau daerah Tenjolaya sana. Nah, coba yuk kita ke sana. Oh, teman-teman, ternyata ini sudah jadi begini, teman-teman. Dulu ini airnya penuh, kemudian tempatnya juga bagus dan banyak tututnya. Sekarang keadaannya sudah terbengkalai ya, karena emang sudah tidak ada diurus lagi nih oleh pemiliknya. Mungkin karena pemilik juga sibuk, kemudian yang kerja juga di sini tidak ada, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut aja deh. Kita nyari suasana alam. Kalaupun nanti ada yang kita cari, ada tutut, kita nanti akan ambil. Nah, ini teman-teman, Pak Agus sudah dapat tutut ya. Ini tutut, walaupun nggak seberapa, ini dapat tutut. Nah, tutut ini banyak sekali khasiat manfaatnya. Yang pertama yaitu tutut ini buat kesehatan, kemudian juga buat antibodi untuk kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian juga yang ketiga yang sangat bermanfaat sekali yaitu untuk mencegah penyakit anemia. Penyakit anemia ini penyakit kekurangan darah merah. Jadi teman-teman nanti di sana kalau umpama menemukan pedagang tutut yang di pinggir jalan, walaupun harganya sangat murah sekali, harganya cuma 5.000 atau 10.000, tapi sangat membantu sekali. Yang pertama sangat membantu pada orang yang penjual tutut. Yang kedua ternyata tutut ini bisa menyelamatkan kita dari penyakit anemia. Oke, itu tutorial yang ketiga, teman-teman. Nah, teman, kita balik arah karena di sana itu tempatnya itu ditutup oleh yang punya tempat, jadi nggak bisa ke sana. Kita arah balik lagi. Kita ini alam pedesaan yang ada di desa kami, Kampung Babakan Nyamplung, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Indonesia. Ya, itu saya dengan anak saya udah ikut-ikut vlog ya. Nah, pantang terus di acara saya akan menyajikan tutorial tradisional, entah itu pengobatan, entah itu mitos. Pokoknya kita akan bedah di sini, membuka wawasan teman-teman semua agar kita mendapat ilmu baru bagi mereka yang belum tahu. Dan mohon maaf juga apabila nanti ketika saya bikin tutorial dan tutorial saya itu salah, karena ya apa yang saya utarakan itu yang sering saya temukan di waktu dulu saya kecil atau di masa sekarang ya. Terus ikuti channel saya yaitu Media Fontren TV 013. Nah, kita lanjut karena emang mungkin orang-orang belum pada nyawah di sini, bahkan ditanami dengan tanaman bukan tanaman yang berair atau tanaman huma, kata orang Sunda bilang, nanam jagung, kemudian ubi. Nah, kita lihat ini ubi ya. Nah ini teman-teman, nah ini ubi yang sudah jadi ya sekitar 2 mingguan lah ya, 2 mingguan ini seperti ini ya besarnya. Nah seperti ini teman. Nah, ini kalau udah jadi nih, nah ini banyak juga sana petaninya ini ya. Dan di sini manual, nggak menggunakan alat mesin, dan hanya menggunakan cangkul biasa. Nah kita lihat tanaman ubi yang baru saja ditanam tadi pagi. Ya, kata orang Sunda bilang masih ngalehek, masih malehoy. Nah seperti ini, dia masih tiduran. Nah yang ini baru tadi pagi ditanam. Nah kita juga lihat kebun jagung, menanam jagung di kebun kita. Nah ini pohon jagung, pohonnya kecil-kecil teman.
Pohonnya kecil-kecil dan buahnya juga kecil-kecil ya. Saya nggak tahu apa emang bibitnya seperti ini atau emang kurang subur ya tanah di sini. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan yang di depannya ini agak tinggi. Kemudian daunnya juga agak hijau, pohonnya juga agak gemuk, dan juga buahnya juga agak gede ini. Nah, agak gede ini. Buahnya agak gede. Nah, ini agak gede ya dibanding dengan yang tadi. Nah, kemudian yang ke belah sana. Nah, belah sana. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi ya. Nah, sama dengan yang tadi ya. Nah, nih sama dengan yang tadi nih. Tapi ini gede-gede teman. Nah, ini gede-gede di pohon ini. Walaupun pohonnya kecil, tapi ini jagungnya ini besar ya teman-teman. Oh ya. Yuk kita lihat juga ke sana. Setelah ke sana, yaitu kita pohon singkong. Nah, tadi pada ubi udah, pohon jagung udah. Nah, ini pohon singkong. Kita di depan sana. Oke, lanjut terus ya biar kita berbagi pengalaman ya. Dan yang belum tahu tentang tanaman juga bisa mengikuti kita. Insya Allah kita akan berikan informasi yang bermanfaat. Nah, ini kita sudah dekat pohon singkongnya. Nah, di atas ini rumah warga teman-teman. Nah, rumah warga. Ini Kampung Babakan Nyamplung, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Nah, di sana juga warga juga ya. Di sebelah sana ada perumahan, di sana perumahan CNN. Oh, di sana ada rumah tuh. Siapa itu? Hah? Gubuk siapa? Oh, iya ada gubuk. Nanti kita ke gubuk sana ya. Kita biar tahu gubuknya para petani. Kita lihat juga pohon singkong di sini. Nah, ya. Oke, nah ini yang ada yang sudah dicabutin. Nah, ini pohon singkongnya kecil-kecil, ya kan teman-teman? Nah, berarti menunjukkan pohon singkongnya ini kurang sehat. Bawahnya juga ada kecil, ya. Kemudian daunnya juga jarang, ke atas malah kuning, gitu kan? Ini pohon singkong kurang sehat. Nggak tahu kak apa memang tanahnya kurang subur atau emang kurang pupuk, saya nggak tahu. Yang pasti ini singkong kurang subur, kurang subur. Oke, kita di sana kita ada gubuk ya. Kita nanti akan melihat gubuk di sana, tempatnya yaitu para petani di sini yang punya tani di sini dari istirahat. Kita nggak tahu ada orangnya atau nggak di sana. Nah, kita samperin ke sana. Ini udah jam 4:30 sore. Ya, kayaknya nih petaninya sudah pulang, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ada tanaman, namanya tanaman terong. Terong apa namanya nih? Terong lalap atau kata orang di sini sebut terong gelatik. Atau terongnya kecil-kecil, teman-teman. Terongnya kecil-kecil. Nah, seperti ini. Kecil-kecil seperti buah anggur nih ya. Ini enak nih dilalap pakai sambal. Nah, makanya pakai sambal terasi, kemudian lalapnya terong ini ikan asin, kemudian tepatnya di pinggir sawah atau pinggir kebun seperti ini. Ya, kita akan lihat ke sana tempatnya. Wah, atasnya ini makam teman-teman, makam keramat Cikalancing namanya. Wah, ternyata mereka juga yang punya tempat ini bukan hanya dia nanam jagung, nanam ubi, kemudian singkong, terong. Ternyata ini ada nih. Apa? Teman tahu nggak ini apa nih? Coba ayo. Ya, ini namanya jeruk limo. Ini jeruk limo ya, jeruk limo. Ini mahal ini per kilonya nih jeruk limo ini. Mahal. Oh, itu ada sumur ya. Ada sumur. Nah, ada aliran air nih. Tuh,
mungkin ini ditanamin ikan. Tempat mandi apa dulunya ya? Oh bukan, nah, penampungan. Nah kalau tempat mandi ini, ya teman-teman nih, tempat mandinya ini. Nah, jadi kita di kampung ini banyak sumber, ya bisa bikin kamar mandi, di kebun juga di ladang, ya. Tuh, ya. Tinggal mungkin ditinggiin, belum dikasih saung. Nah, kemudian pembuangan airnya ke sini. Nah, ini bisa tanamin ikan juga, cuma mungkin belum. Nah, ini tempat istirahatnya petani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ternyata sudah pulang, teman. Ini pohon ini nih, pohon dukuh nih. Atau ada juga yang bilang pohon langsat nih. Nah, ini tempatnya nih. Tempat dia para petani ini atau yang punya tempatan ini dia beristirahat di sini. Waduh, enak juga ya sini tempatnya. Jadi dia bisa mengawasin pertaniannya dari sini. Nah, pertanian di depan sana tuh. Tuh ya, bisa dia melihat pohon jagung. Kemudian juga bisa ngelihat semuanya. Oke, teman-teman ya, ikuti saya terus di channel Media Pontren TV 013 memberikan edukasi wawasan buat kita semua. Oke, teman-teman, kita sekarang balik ya. Karena udah sore ya. Udah kelihatannya udah sore ya, tapi alhamdulillah nih pagi hari ini di hari Minggu ini cuacanya sangat cerah sekali. Biasanya kelihatannya udah malam banget, tapi alhamdulillah ini sudah masih kelihatannya masih terang lah, alhamdulillah. Masih ada waktu kita untuk mengeksplor yang lain. Oke, sambil kita pulang, kita sambil menikmati suasana alam yang ada di kampung kami. Di daerah Bogor ya. Ikuti saya terus, jangan sampai ketinggalan channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe yang paling utama, karena satu kali subscribe Anda adalah membantu kami menghidupi yaitu anak-anak fakir, yatim dan duafa yang ada di pondok pesantren kami yaitu di daerah Bogor. Nah, teman tahu nggak ini pohon apa? Ini pohon nangka. Ini buah nangkanya. Kemudian ada pohon kelapa juga. Kemudian ada pohon apa nih? Pohon jengkol. Kemudian ada pohon pisang juga. Oke, let's go. Karena ini udah sore, kita mau balik. Terima kasih teman-teman. Oke, kita pulang ya. Nah, karena udah sore, jadi kita pulang sambil melipir, sambil menikmati suasana sore. Oh, ternyata kita ada petani kita nih. Petani ya. Kita mau ngobrol sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Bapak Marjansa. Oh, ini dengan Opa Agus. Ini yang tadi nih, yang tadi ikut kita, cuman dia ngejebrus, jadi gak mau ikut lagi. Ya. Pak Dian, sekarang lagi nanam apa, Pak? Ya, sedikit-sedikit lagi nanam singkong, ubi, talas. Oh gitu. Oh iya Pak Dian, kita minta informasinya dong Pak Dian. Boleh. Bagi teman-teman yang di luar sana, Yap. yang ingin tahu tentang wawasan tentang pertanian. Ini apa namanya nih? Pohon apa? Ini pohon daun serai. Daun serai. Ini ditanamnya ini dari biji apa emang dari daun? Ini emang dari pohon. Sekali satu lubang tiga batang. Jadi bagaimana tadi ditanamnya itu gimana Pak Dian? 3. Untuk satu tanam lubang, 3 batang pohon serai. Ini udah berapa minggu Pak? Ini ukuran 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Nah, ini dari 3 biji ya, Dari 3 biji atau 3 batang. 3 batang, 3 batang selama 3 bulan, jadi udah banyak ya teman-teman ya. Ini harganya gimana nih harganya untuk? Kalau harga ikut pasaran ya, tergantung pasaran aja gitu. Per kilo apa per biji? Biasanya per kilo. Per kilo. Oh iya, biasanya tuh kalau di pasar tuh ya kalau paling rendah itu berapa? Paling rendah sekarang emang lagi murah, 2.500 per kilo. Per kilo. Waduh, 2.500 per kilo. Ya. Kali 1 kintal berapa? 250.000. Kali 1 ton?
2,5 juta. Itu yang paling kalau paling murah ya. Ya. Nah, kalau paling mahal berapa biasanya? Paling mahal Di atas berapa? biasanya kalau orang kampung pada nyariin ya, Ah, paling mahal 10.000 10.000 per kilo. per kilo. Ya. Berarti 1 kintal? 1 kintal 1 juta. 1 ton 10 juta. 10 juta teman-teman. Nih luar biasa. Nih ada lagi ini nih tales nih, kata orang Sunda bilang tales Bogor nih. Banyak terkenal kita dengan tales Bogor. tales Bogor ya. Ya. Nah, ini tales Bogor, kemudian juga tales Bogor Ada sana. ubi. Nah, ini tales Bogor ini berapa bulan sampai panennya? Talas Bogor minimal ya, minimal Ya. paling cepat, Ah. paling cepat 7 bulan. 7 bulan. Ini baru 1 bulan segede ini, Nah, ini 1 bulan itu. baru 1 bulan. Jadi kalau umpama 7 bulan kemudian kita panen itu bisa berapa on atau berapa kilo per satunya itu? Kalau ukuran talas minimal 8 on. 8 on minimal ya. Satu pohon 8 1 on. Kalau umpama yang paling bagus itu berapa? Paling bagus ada yang ukuran nyampe 2 kilo 1 biji. Oh, besar banget. Ya. Nah, tentang harga yang paling murah berapa tuh? Tales Bogor tuh. Kalau talas dihitungnya per biji. Oh, per biji. Jadi bukan per kilo bukan ya? Per kilo. Ah, Soalnya lebih. dia ini langka sekarang, Oh, paling gitu. langka. Jadi juga jarang juga ya. Sekarang udah mulai jarang orang nanam tales Bogor ya. Karena umurnya juga lumayan cukup lama. Oh, berapa bulan? 7 sampai 8 bulan. Oh iya. Kalau dibanding sama ubi 2 kali panen. Nah, ubi ini nanamnya dari apa? Dari ubinya apa dari dari batangnya. Oh, jadi Dari batangnya ini. dicopot gitu. Ya. Coba Pak dicopot Potong gitu. segini. Oh, ini harus ada akarnya Pak ya? Harus ada akarnya ya? Biarpun nggak ada akar, tetap ntar dia tumbuh dari sini ada akarnya. Jadi kalau maaf nih, kalau kita potong segini, misalnya gini ya. Ya. Nah, potong ini segini nih, kemudian kita tanemin begini, dia tumbuh tuh Pak. Tumbuh cuman lama. Oh, lama. Jadi Ini harus kepenekan motongnya. Oh. Kepenekan. Jadi harus panjang. Ya ukuran seginilah. Oh, gitu ya. Ukuran segini nih. Oh iya. Ini Masya lumayan Allah. udah ada Ini udah berapa bulan nih? batinya. Ini udah waktunya panen sebenarnya. Tepanen ya. Oh, udah berapa 2 bulan? bulan setengah. 2 bulan setengah. Tinggal nunggu nuain doang 3 bulan. Oke. Berarti 3 bulan 90 hari. Oke nih Pak Dian, Masya Allah. Pak Dian ini udah berapa tahun jadi petani nih? Kayaknya udah tahu Pak Dor, paham banget tentang Ya, pertanian. paham lama sih belum. Cuman kan kita masih pemula. Gitu. Ah. Cuman alhamdulillah dari proses ke proses udah ada peningkatan, ada hasil alhamdulillah. Ini berapa apa namanya ini kalau satu kotak ini nih? Itu petak. Satu petak. Ini berapa petak nih? Satu petak. Ini ukurannya 1 petak. 1 petak. Cuman kan karena petakannya kecil, Ah. jadi satu petak kecil gitu aja. Kira-kira nih kalau umpama satu petak kemudian digali dapat berapa kintal ya Pak? Kira-kira? Ini kemarin waktu bulan kemarin saya coba semua saya total 1 petaknya dapat 5 kintal. 5 kintal. Alhamdulillah. Itu Paling bagus. bagus tuh ya 5 kintal itu. Harganya berapa Pak? Kemarin emang lagi murah. Lagi murah. 1.200. Oh. Tapi sekarang dengar udah ada peningkatan kemarin juga dari pengepul dibayar 3.000 perak. per Oh, kilo. Masya Allah. Ini Alhamdulillah ada pakai pupuk peningkatan. juga ya? Pupuk cuman 1 kali. Mahal nggak pupuknya Pak? Pupuk ya standar. Standar. Standar petani. Oh, ya, iya. Petani di bawah lah. Oke Bawah tuh Pak Menteri ya, Pertanian tuh perhatikan juga tuh tentang pupuk jangan terlalu mahal Ya. untuk petani di sini karena kesian dia sudah ngegarap tanahnya, kemudian juga pupuk juga kalau bisa ya seperti Pak Dian tadi jangan terlalu mahal standar lah. Ya. Insya Allah. Terima kasih ya Pak Dian atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih sama-sama. Mm, Biar Pak, bermanfaat. Pak Dian orang mana nih? Saya aslinya orang dari beda desa. Oh, beda desa daerah. Cuman karena di sini istri Isi orang sini. istri orang sini, jadi saya ikut istri di sini. Oke, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Oke teman, ya, sudah beres perjalanan kita di sore hari ini. Kita sekarang pulang. Terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menonton channel kami. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih komennya, terima kasih like-nya, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa tonton terus di Media TV Pontren 3013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.